Kalau kita mundur sedikit ke masa ketika handphone belum secanggih sekarang dan belum semua orang pegang smartphone layar sentuh, LG sebenarnya sudah cukup lama ikut meramaikan dunia ponsel. Jauh sebelum Android jadi standar dan kamera jadi fitur utama, LG adalah salah satu brand yang berusaha keluar dari pola aman. Mereka bukan cuma fokus ke fungsi dasar, tapi juga ke rasa dan pengalaman saat handphone itu dipakai. Dari sinilah perjalanan LG di dunia handphone dimulai. Sebuah perjalanan yang penuh eksperimen, naik turun, dan akhirnya harus berhenti di tengah jalan. Di awal tahun 2000-an, handphone masih identik dengan tombol fisik, layar kecil, dan fungsi yang terbatas. LG masuk ke pasar ini dengan cukup serius. Walaupun saat itu nama mereka belum sebesar sekarang, perlahan LG mulai sadar bahwa handphone kedepannya bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bagian dari gaya hidup. Pemikiran ini terasa sederhana sekarang, tapi di masa itu terbilang cukup berani. LG mulai bermain di desain dan mencoba membuat handphone yang terlihat beda dari yang lain. Momen besar pertama LG datang pada tahun 2006 lewat LG Coklat dengan kode KG800. Handphone ini bisa dibilang salah satu ponsel paling ikonik di masanya. Bukan karena spesifikasinya yang tinggi, tapi karena tampilannya yang langsung mencuri perhatian. Desainnya ramping, berwarna hitam mengkilap, dan tombol sentuh yang menyala merah saat disentuh. Secara teknis, LG Coklat punya kamera 1,3 megapiksel, layar kecil, dan memori yang sangat terbatas. Tapi justru disitulah kekuatannya. LG tidak mencoba jadi yang paling canggih saat itu, tapi jadi yang paling menarik. Kelebihannya jelas ada di desain yang terasa premium dan beda dari ponsel lain. Kekurangannya ada di fitur yang cepat terasa ketinggalan. Meskipun begitu, LG Coklat sukses besar dan membuat LG mulai dianggap sebagai brand yang punya ciri khas. Setahun setelahnya, LG kembali bikin kejutan lewat kerjasama dengan brand fashion Prada. Pada tahun 2007, lahirlah Prada Phone by LG dengan kode KE850. Handphone ini sering disebut sebagai salah satu ponsel layar sentuh kapasitif pertama yang dijual secara luas. Layarnya 3 inci, hampir seluruh bagian depan diisi layar, dan navigasinya sudah mengandalkan sentuhan, bukan stylus. Kameranya 2 megapiksel dan tampilannya super minimalis. Di zamannya, ponsel ini terasa futuristik. Kelebihannya ada pada desain mewah dan pengalaman layar sentuh yang terasa baru. Namun ada kekurangannya. Performa dan fiturnya sebenarnya biasa saja untuk harga dan merek Prada yang dibawanya. Tapi dari sisi sejarah, ponsel ini penting karena menunjukkan bahwa LG berani jadi pelopor layar sentuh kapasitif. Masuk ke tahun 2010-an, dunia handphone berubah total. Smartphone mulai jadi kebutuhan, dan Android berkembang sangat cepat. LG ikut terjun lewat berbagai seri, sampai akhirnya mendapat sorotan besar pada tahun 2012 saat bekerja sama dengan Google untuk membuat Nexus 4. Ponsel ini jadi favorit banyak orang karena menawarkan pengalaman Android yang bersih dan simple. Nexus 4 dibekali prosesor quad-core Snapdragon S4 Pro, RAM 2GB, layar 4,7 inci HD, dan kamera 8 megapiksel. Untuk ukuran tahun 2012, ini adalah paket yang sangat menarik. Kelebihan Nexus 4 ada pada performa yang kencang dan update sistem yang cepat langsung dari Google. Kekurangannya ada di baterai yang tidak terlalu awet dan bodi kaca yang mudah pecah kalau jatuh. Tapi Nexus 4 berhasil membuktikan bahwa LG bisa bikin smartphone yang disukai pengguna serius, bukan cuma cantik di luar. Puncak kejayaan LG di dunia smartphone sering dikaitkan dengan LG G2 yang dirilis pada tahun 2013. Di saat banyak brand masih bermain aman, LG justru mengambil risiko dengan desain yang tidak biasa. LG G2 punya layar 5,2 inci Full HD, prosesor Snapdragon 800, kamera 13 megapiksel dengan optical image stabilization, dan baterai 3000 mAh yang tergolong besar di masanya. Yang paling unik adalah tombol power dan volume yang dipindahkan ke bagian belakang. Awalnya terasa aneh, tapi setelah dipakai, banyak yang justru merasa lebih nyaman. Kelebihan LG G2 ada di performa yang ngebut, baterai tahan lama, dan kamera yang stabil. Beberapa tahun kemudian, LG mencoba fokus ke pengguna yang lebih spesifik lewat seri V. Salah satu yang paling dikenal adalah LG V20 yang dirilis pada tahun 2016. Ponsel ini punya layar besar 5,7 inci Quad HD, kamera ganda dengan lensa wide angle, fitur perekam audio yang serius, dan baterai yang masih bisa dilepas. Di era ketika kebanyakan ponsel mulai mengunci baterai, V20 justru terasa fleksibel. Kelebihannya ada di fitur multimedia dan kebebasan ganti baterai.
Namun ada kekurangannya. Bodinya cukup besar dan desainnya terlihat kaku dibanding flagship lain yang lebih tipis dan mengkilap pada saat itu. Sayangnya, semua inovasi ini tidak selalu sejalan dengan kondisi bisnis. Persaingan makin ketat, terutama setelah brand-brand baru dari China menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga lebih murah. LG juga sering dikritik soal update software yang lambat dan arah produksi yang kurang konsisten. Perlahan, bisnis smartphone LG terus merugi selama beberapa tahun. Akhirnya, pada 5 April 2021, LG resmi mengumumkan bahwa mereka akan menutup bisnis smartphone dan berhenti memproduksinya. Proses penutupan ini selesai pada 31 Juli 2021. LG memilih fokus ke bidang lain seperti perangkat rumah pintar, teknologi kendaraan listrik, dan solusi industri yang lebih stabil secara bisnis dari dulu.